Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdalillah. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usoli wa usolimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Bapak Ibu terima kasih di hari Selasa setelah kemarin kita melakukan upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita back to laptop ya, mulai dari kemarin. Untuk melakukan ini sosialisasi pengisian laporan kemajuan baik di skema penelitian dan juga pengabdian, baik untuk kebermanfaatan juga kemaslahatan dan mudah-mudahan barokah ya. Kita mulai dengan doa dipimpin oleh Pak Ustadz Wildan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka kepala terlebih dahulu, biasa aktivitas kita pagi ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعسى مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Wildan. Mantap. Baik, selanjutnya kepada Ibu WR3, Ibu Profesor Dr. Rasmita Dila MPD, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Silahkan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan nikmat hidup, nikmat sehat ya, nikmat 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah kita peringati hari kemarin tanggal 17 Agustus 2026 yang ke-81. Nah, hari ini merupakan kegiatan yang menjadi program, salah satu program dari LPPM Unida kepada Bapak Ibu yang memenangkan hibah bima, baik untuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan ini memang sengaja kami buatkan dari LPPM kepada Bapak Ibu pemenang atau the winners yang menang pada tahun 2026 ini, karena memang kalau kita lihat dari pemenang yang di tahun 2026 ini, ada yang dari pemenang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga ada yang menjadi wajah baru tahun ini, sehingga perlu bagi kami untuk memberikan pendampingan cara mengisi atau mengunggah untuk laporan kemajuan hibah bima tahun 2026 ini. Nah, memang dari berbagai skema yang dimenangkan oleh para peneliti Unida, saat ini kalau kita lihat atau merujuk kepada pengumuman dari hasil pemerolehan hibah di tahun 2026 ini, memang agak bergeser lebih maju ya Bapak Ibu kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang ada perubahan waktu penerimaan proposal yang biasanya di awal tahun. Nah, di tahun 2026 ini kalau kita lihat penerimaan proposal itu sudah mulai disosialisasikan pada tahun 2025. Walaupun memang untuk penentuan pemenangnya di tahun 2026. Tapi ini menjadi salah satu
kemajuan bagi hibah bima ini, sehingga ketika kita ingin melakukan penelitian, waktu yang diberikan oleh pihak Dikti atau DP2M dalam hal ini, ini menjadi sedikit lebih panjang ya Bapak Ibu dibandingkan dengan waktu penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di tahun-tahun sebelumnya. Semua bahwa ketika di termin pertama pencairan itu memang agak lebih maju dan memang agak lebih sedikit lebih mudah ya dalam rangka pemenuhan administrasinya, sehingga memang ketika kemarin di termin pertama itu pencairan tidak begitu berbelit-belit karena memang kita menyesuaikan sistem yang ada di LL Dikti 4. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu peneliti itu bertanya kok belum cair-cair gitu ya. Dari UNIDA sendiri kita berusaha untuk segera memenuhi administrasi. Sehingga ini akan berdampak kepada cepat atau lambatnya pencairan dana. Nah, kemudian karena kemarin 80% sudah cair ya untuk pendanaan termin pertama, maka tentu saja karena memang semuanya jadi maju, termin kedua diharapkan juga akan maju dalam artian ketika semua syarat untuk pencairan itu sudah terpenuhi, maka nanti termin kedua akan juga cepat diberikan kepada perguruan tinggi. Nah, apa saja yang menjadi konsekuensinya? Yang menjadi konsekuensinya adalah sesuai dengan pengumuman yang telah diberikan oleh Dikti bahwa salah satu indikatornya adalah pemenuhan laporan kemajuan. Jadi Bapak Ibu yang bertanya misalnya nih kapan nih pencairan tahap keduanya akan dicairkan, maka ini sangat tergantung dari bagaimana kita memenuhi laporan kemajuannya. Jadi jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Nah, kemarin itu memang ketika apakah itu di kontrak, kemudian lini masa yang ada di DP2M terkait laporan kemajuan, kalau di pengabdian memang kemarin ada sedikit pengunduran waktu gitu ya. Nah, kebalikannya dengan penelitian yang biasanya kemudian kita tulis juga di kontrak itu di bulan Oktober, maka saat ini ternyata dimajukan. Dan memang pencairan dana itu seharusnya 80% pencairan dana, maka kegiatan Bapak Ibu yang ditulis di logbook itu juga tidak boleh kurang dari 80%. Nah, tapi berdasarkan informasi nanti ini akan secara detail juga ya disampaikan oleh Bu Rusi karena Bu Rusi yang tahu bagaimana secara teknis kegiatan atau informasi yang diinformasikan oleh DP2M kenapa kemudian dimajukan. Nah, ini nanti kita akan lihat kalau misalnya biasanya memang 80% karena pencairan dana tahap pertama atau termin pertama itu 80%, maka kegiatannya juga harus 80%, nggak boleh kurang dari 80%. Nah, di tahun 2026 ini karena memang dimajukan untuk pengunggahan laporan kemajuannya, maka bisa jadi untuk catatan lapangan itu persentasenya boleh kurang dari 80%. Tapi karena ini kurang nggak ya harus make sense ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau misalnya masih kurang dari 80%, jangan terlalu kurang banget lah. Misalnya baru 20%, itu kan nggak mungkin banget ya. Ini sudah bulan Agustus, kemudian dana Bapak Ibu cair itu kemarin sudah bulan Juni ya kalau nggak salah ya. Nah itu Juni, Juli, Agustus ya. 3 bulan itu rasa-rasanya kalau masih 20% itu juga nggak masuk akal ya Bapak Ibu ya. Nah ini jadi harus disesuaikan. Mantang-mantang nanti tidak harus 80%, nanti hanya 20%. Nah, ini juga nanti berat nanti ketika dari LL Dikti melihat karena gini, LL Dikti itu nanti juga akan memeriksa laporan kemajuan Bapak Ibu. Akan dilihat catatan lapangannya sudah berapa persen. Kalau baru 20% gitu ya atau 30%, nah ini berarti belum dananya masih banyak nih yang belum terserap gitu. Nah, kalau dananya masih belum terserap,
bisa jadi nanti termin kedua untuk UNIDA bisa dimundurkan. Nah, jadi Bapak Ibu tolong walaupun tidak sampai 80%, maka diharapkan juga ya setidaknya pasti di atas 50% ya Bapak Ibu ya, karena ini udah 3 bulan, walaupun ini namanya laporan kemajuan, walaupun tidak nanti diminta untuk 80%, tapi dibuatlah itu serasional mungkin. Karena nggak mungkin kalau baru 20% gitu ya. Kalau misalnya dana Bapak Ibu 100 juta misalnya tuh, kalau 20%-nya baru 20 juta misalnya, itu kan nggak mungkin sekali ya Bapak Ibu ya, karena ini sudah 3 bulan lebih berjalan, maka diharapkan ini pasti akan lebih dari 50%. At least misalnya ya 60-70% itu masih make sense lah, masih masih masuk akal, masih rasional untuk itu sebagai pencapaian terkini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk luaran-luaran juga perlu diperhatikan sudah sejauh mana, karena kalau kita lihat di template laporan kemajuan itu akan ada sejauh mana pencapaian Bapak Ibu dalam melaksanakan penelitian. Kemudian hal lain juga yang paling penting adalah perlu sekali diingat kalau Bapak Ibu ingin membuat logbook, ini wajib hukumnya bahwa logbook itu tidak boleh, satu logbook, yang kedua pencapaian luaran. Tidak boleh sebelum tanggal kontrak penelitian. Nah, perhatikan kembali kontrak Bapak Ibu ada di surat kesanggupan atau fakta integritas gitu ya. Bapak Ibu sudah mengunggah ya waktu di perubahan atau revisi proposal. Nah, ini coba nanti dicek kembali, karena kalau di penelitian terapan itu ada surat kesanggupan yang di situ ada mencantumkan kontrak induk dan kontrak turunan. Kontrak induk itu dari Dikti atau DP2M-nya, kemudian kalau kontrak turunan itu dari LL Dikti. Nah, patokan kita nanti coba dilihat di kontrak turunannya itu LL Dikti dengan universitas. Ini nanti tolong dikonfirmasi ya Bu Rusi ya, dan Teh Nurul, ini tanggal berapa yang benarnya, karena kalau di kontrak induk dan turunan itu di akun saya untuk surat kesanggupan itu tanggal 21 April gitu ya. Jadi nanti tolong dicek kembali Bapak Ibu di kontrak itu, dan artinya apa? Bapak Ibu belum boleh melakukan kegiatan sebelum tanda tangan kontrak. Nah, jadi kalau misalnya bulan Februari nih, even Bapak Ibu itu sudah melaksanakan, tapi jangan taruh di bulan Februari. Karena itu menjadi tidak sah Bapak Ibu untuk catatan lapangannya, apalagi luaran penelitian gitu ya. Luaran penelitian misalnya sudah submit artikel di bulan Februari misalnya. Nah, itu atau di bulan Januari. Itu artinya sebelum tanda tangan kontrak. Sehingga ini nanti tidak akan sah, dan nanti kemana dampaknya? Nanti akan ada dampaknya ke validasi luaran. Nah, saat ini kami reviewer sedang ditugaskan memvalidasi luaran peneliti dari mulai tahun 2023 sampai 2025. Di situ salah satu penilaiannya adalah kami diminta untuk melihat luarannya. Apakah luaran Bapak Ibu sebelum atau sesudah tanda tangan kontrak? Nah, jadi kalau mau aman itu di bulan Mei itu sudah boleh ya Bapak Ibu, atau pokoknya sehari setelah tanda tangan kontrak. Nah, itu boleh melaksanakan kegiatan secara formalnya. Bapak Ibu laporkan apakah itu di catatan lapangan maupun proses dalam pemenuhan luaran penelitian. Nah, jadi Bapak Ibu juga tidak kena penalti karena itu tidak sesuai atau sebelum tanda tangan kontrak atau setelah tanda tangan kontraknya. Maka kalau mau aman ya lakukan setelah tanda tangan kontrak. Kalau bulannya bulan April, akan aman sekali Bapak Ibu menuliskannya setelah bulan April, misalnya bulan Mei gitu ya. Nah, itu akan aman sekali laporan kemajuan Bapak Ibu. Nah, kemudian perhatikan sekali poin-poin
yang ada pada laporan kemajuan. Bapak Ibu baca di dalam kotaknya itu dan penuhi semuanya. Jadi apa yang harus Bapak Ibu tulis di dalam laporan kemajuan sesuai dengan template-nya, itulah yang Bapak Ibu laporkan secara jujur. Nah, gitu ya. Nanti apa-apa yang menjadi hambatannya, kemudian apa-apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu, ya nggak apa-apa ditulis saja ya di bagian apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu. Nah, kalau itu nggak masalah ya, karena memang itulah yang harus Bapak Ibu ungkapkan apa yang menjadi hambatannya. Nah, secara detail teknisnya nanti akan disampaikan oleh Bu Rusi dari sebagai Kabiro Penelitian. Saya juga tetap di sini untuk nanti melihat apa saja yang mungkin perlu saya tambahkan. Sifatnya diskusi saja Bapak Ibu, jadi kita dalam hal ini nggak usah kaku-kaku ya. Jadi apa yang menjadi pertanyaan ya nanti apa yang menjadi Bapak Ibu masih bingung silakan nanti ditanyakan karena ini memang harus clear sekali, harus jelas. Kemudian juga nanti ada Kang Danu sebagai Kabiro Pengabdian yang akan menjelaskan. Iya, sepertinya sinyalnya kurang baik ya. Assalamualaikum Bu R. Bu R menghilang dan menghilang Bu R. Nah, muncul lagi. Jadi tadi sempat menghilang. Oh, sinyal kayaknya ini. Iya. Baik ya, jadi nanti yang pengabdian juga akan disampaikan oleh Kang Danu karena memang ini sangat detail untuk pengabdian, jangan sampai salah karena nanti tidak hanya penelitinya Bapak Ibu yang akan dimonef gitu ya. Kalau sekarang ini masih laporan kemajuan, kemudian ada laporan akhir, tapi biasanya LPPM-nya ini juga nanti akan dimonef. Nah, biasanya di monefnya itu setelah termin kedua, tapi sebelum laporan akhir. Jadi kami minta kerjasama Bapak Ibu semua untuk dapat memenuhi semua unsur laporan-laporan ini, baik laporan kemajuan sekarang yang terdiri dari catatan lapangan yang Bapak Ibu harus buat, kemudian juga laporan keuangan, sorry, SPTJB ya. Kemudian juga yang khusus untuk laporan kemajuannya itu sendiri sesuai dengan template. Nah, ini nanti teknis ini akan disampaikan oleh Bu Rusi dan Kang Danu. Untuk itu silakan Bapak Ibu nanti kita berdiskusi bersama saja, tanyakan saja apa-apa yang misalnya kurang jelas bagi Bapak Ibu untuk membuat laporan kemajuan ini. Kami juga LPPM siap membantu Bapak Ibu untuk dapat memenuhi laporan kemajuan ini sehingga Bapak Ibu harus perhatikan untuk tenggat waktu ya, tenggat waktu atau lini masa yang memang telah diberikan oleh DP2M ini harus diperhatikan sekali. Artinya tidak ada kata telat dan biasa ya LPPM itu LPPM selalu akan membuat list. Nah, ya Kang Faisal ya akan membuat list mana saja peneliti maupun pengabdi yang belum menyelesaikan laporan pengabdian ataupun penelitiannya. Nanti akan kami buat secara detail catatan lapangannya berapa persen, apakah sudah ada, kemudian juga laporan kemajuannya, kemudian SPTBJ itunya ya. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu LPPM akan siap membantu Bapak Ibu sampai benar-benar semuanya sudah terunggah sampai semuanya siap untuk Bapak Ibu unggah di akun Bimanya masing-masing. Itu saja dari saya. Saya tetap di sini sambil kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rusi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu R. Baik, Bapak Ibu, saya coba lanjutkan ya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu R. Bapak Ibu, apakah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Bapak Ibu kita sama-sama cermati ya surat dari DP2M terkait laporan kemajuan. Nah, jadi disampaikan Bapak Ibu dari surat ini jelas disampaikan bahwa sehubungan dengan optimalisasi dana penelitian serta mendukung pelaksanaan program BPOPN penelitian yang diselenggarakan oleh DP2M
DP2M itu akan segera mencairkan dana tahap kedua mulai tanggal 21 Agustus 2026. Jadi sekarang tanggal 18, 19, 20, 21. Nih, kisaran mulai dari 3 hari yang akan datang, DP2M itu akan segera mencairkan dana tahap kedua, Bapak Ibu. Nah, maka dari surat ini tuh disampaikan kepada Bapak Ibu peneliti. Ini memang untuk penelitian, nanti pengabdian disampaikan oleh Kang Danu. Bapak Ibu peneliti juga LPPM harus mensosialisasikan atau peneliti harus segera mengunggah Bapak Ibu. Yang pertama diunggah adalah surat pernyataan, yang pertama diunggah adalah laporan kemajuan. Nah, tentu kalau kita cek sistem sebelum laporan kemajuan itu juga ada catatan harian. Nanti saya coba share screen. Nah, selain catatan harian, juga laporan kemajuan, kita juga harus mengunggah surat pernyataan tanggung jawab belanja Bapak Ibu ya, yang kemarin sudah dicairkan oleh Dikti sebanyak 80%. Nah, ini bisa Bapak Ibu unggah sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Nah, tapi informasi dari Kabiro Penelitian DP2M Dikti Bu Erlin yang akan dicairkan adalah mereka yang sudah tahap kedua adalah mereka peneliti atau perguruan tinggi atau LLDikti yang sudah lebih dulu mengisi laporan kemajuan yang di dalamnya tentu mengisi catatan harian, kemudian laporan kemajuan serta SPTB begitu Bapak Ibu. Clear ya. Jadi kalau kita cek kemarin di kontrak atau di panduan memang tersampaikannya 30 Oktober, sementara ini tiba-tiba ada surat 28 Agustus itu maksimal mengunggah laporan. Jadi kita maju 2 bulan 2 hari. Nah ini kan memang bukan sesuatu yang sebentar begitu ya. Sehingga kemarin disampaikan oleh Bu Erlin memang apa namanya ditanya terlebih dahulu begitu peneliti itu sudah sampai sejauh mana melakukan apa realisasi penggunaan anggarannya. Nah, Bapak Ibu ini disampaikan bagi mereka yang belum mengunggah laporan tidak diperkenankan untuk dicairkan. Jadi mohon Bapak Ibu 28 Agustus adalah waktu terakhir maksimal untuk mengisi laporan kemajuan supaya 20% dana dari diktinya segera dicairkan. Dan setelah tanggal 28 Agustus kami akan cek ulang unggah laporan kemajuan Bapak Ibu kembali dan nanti kami akan memberikan surat untuk Bapak Ibu untuk segera dilakukan monef penelitian. Nah, monef penelitian ini maksimal dilakukan 30 hari dari batas akhir unggah laporan. Jika Bapak Ibu misalnya di tanggal 28 sudah bagus begitu progresnya, nanti kami akan segera memberikan surat untuk Bapak Ibu segera dilakukan monef begitu Bapak Ibu ya. Monef kegiatan penelitiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu di link yang sudah diberikan oleh LPPM ada kop surat, kemudian ada nomor kontrak serta nomor SK untuk penelitian lanjutan dan penelitian baru. Nah, kemudian juga disampaikan ada template Bapak Ibu untuk laporan kemajuan. Saya coba share screen untuk unggah laporannya Bapak Ibu ya. Namun seperti yang oke, terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya. Namun sebagaimana yang pernah disampaikan beberapa kali sebelumnya, Bapak Ibu untuk template, harapan kami Bapak Ibu masuk ke laman Bimanya dan segera untuk mengunggah atau mengunduh masing-masing template yang kemudian Bapak Ibu sesuai dengan skema masing-masing gitu ya templatenya. Nah Bapak Ibu dari sini kita bisa ngecek nih, ada usulan perbaikan, ini kemarin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, yang di sini Bapak Ibu juga mengunggah revisi proposal, juga ada surat pertanggungjawaban bahwa Ibu akan melaksanakan penelitian. Nah, yang sekarang harus dicek atau diisi adalah catatan harian. Nah, catatan harian itu seperti ini isinya Bapak Ibu. Nah, dia sudah muncul kan share screen-nya Bapak Ibu ya? Aman ya? Terlihat laman Bima yang sudah saya share screen? Lihat, Bu. Terlihat ya. Oke, Bapak Ibu nanti silahkan diklik misalnya hibah Bapak Ibu yang didapatkan. Nah, kontrak, oke, saya bentar. Saya coba share screen untuk surat tadi ya.
Sebentar. Nah, di surat yang tadi yang sudah saya share di grup WAG Winner, Bapak Ibu di sini kan ada surat ya untuk unggah laporan kemajuan. Di bawahnya itu Bapak Ibu, nah ini ada tanggal kontrak. Nah, ada daftar nomor surat keputusan atau SK dan nomor kontrak induk padanan penelitian pendanaan penelitian. Kita masuk di LL Dikti wilayah 4 Bapak Ibu. Untuk penelitian lanjutan dalam hal ini mungkin ada Bu Ani Yumarni begitu ya. Nah, SK-nya dimulai 2 Maret 2026. Nah, ini nomor SK-nya di 121 dan seterusnya. Tanggal kontraknya mulai 9 Maret. Jadi kontrak kontrak apa namanya? Kontrak induk dari Diktinya punya Bu Ani ada di 9 Maret. Nanti nomor kontraknya 131 garis miring dan seterusnya. Sementara Bapak Ibu lain yang pengumumannya kemarin diumumkan atau pengajuan proposalnya diajukan di 2025 untuk pendanaan 2026 masuknya di penelitian baru 2026. Nah, di penelitian baru 2026 itu SK-nya adalah 15 April Bapak Ibu. Karena SK-nya 15 April karena dulu itu diumumkan hibah bima untuk penelitian baru itu 9 April. Jadi 9 April pengumuman dan SK-nya 15 April. Nah, sementara kontrak induk dari Diktinya ada di 13 April 2026. Nah, mana yang akan digunakan? Silahkan Bapak Ibu. Ini adalah kontrak dari Dikti 13 April 2026 untuk melakukan penelitian. Sementara dari LL Dikti, sebagaimana yang kemarin sudah Bapak Ibu unggah, itu ada di 21 Maret 2026. Nah, pada saat kemarin kita ikut sosialisasi bersama dengan Dikti, Dikti menyampaikan bahwa memang sejak tanggal 13 April 2026, Bapak Ibu berhak untuk melakukan penelitian. Tapi ketika kami diundang oleh LL Dikti wilayah 4 dan semua perguruan tinggi hadir di sana, Pak Lukman selaku Kepala LL Dikti menyampaikan bahwa penelitian dilakukan sejak tanda tangan kontrak antara PT dengan LL Dikti, yaitu tanggal 21 April 2026. Nah, kalau kita mau ambil misalnya berarti tanggal yang aman mana? Berarti setelah tanda tangan kontrak dengan LL Dikti begitu Bapak Ibu ya. Jadi mending sih di 21 April 2026 Bapak Ibu boleh unggah tanda tangan kontrak atau kalau mau dengan PT juga boleh gitu. PT dengan Bapak Ibu dosen begitu itu pun boleh. Itu ada di bulan Mei begitu Bapak Ibu ya. Nah, silahkan. Mei tanggal berapa Teh Nurul untuk PT itu? Dosen dengan PT itu? Saya lupa. Ada yang ingat tidak Bapak Ibu? Kontrak antara saya lupa tanggal berapa Mei? Dicek ya Teh Nurul, nanti saya kembali ke situ. Nah, Bapak Ibu saya coba masuk ke sistem ya. Nah, Bapak Ibu setelah masuk ke sistem, Bapak Ibu klik yang yang catatan harian ya. Setelah catatan harian, misal kalau Bapak Ibu mau mengisi kegiatan penelitiannya mulai dari tanda tangan kontrak antara misalnya LL Dikti dengan Dikti, berarti kan bulan April. Kalau mau Bapak Ibu tanda tangan kontraknya antara PT dengan dosen, berarti Mei begitu ya. Nah, misalnya April nih. Nah, Bapak Ibu klik tambah. Setelah klik tambah, nanti diisi ini. Ini sudah muncul belum share screen saya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, tanggalnya misalnya 21. Nah, 21 April. Oke, berarti 21 April. Nah, 21 April 2026. Misal kegiatannya, misalnya ya, misalnya tanda tangan kontrak penelitian antara misalkan LL Dikti dengan dengan Universitas Juanda misalnya. Nah, kalau mau ini yang pertama kali Bapak Ibu tulis, misalnya 5%, misal ya 5%, maka klik kemudian Bapak Ibu unggah dokumennya. Berarti Bapak Ibu nanti minta dokumennya, misalnya saya isi ini sembarang ya. Berarti Bapak Ibu harus minta kontraknya ke Teh Nurul, kontrak antara LLDT dengan Universitas Juanda. Nanti klik simpan. Tapi kalau mau dimulai dari tanda tangan kontrak antara Universitas Juanda dengan dosen, maka Bapak Ibu boleh di sini berarti tanda tangan kontrak penelitian antara peneliti dengan Universitas Juanda. Oke gitu ya. Teh Nurul sudah ketemu tanggal berapa kontrak Unida dengan PT dengan dosen? Jumat 8 Mei 2020. Tanggal berapa? Jumat 8 Mei.
Oke, tanggal 8 Mei. Nah, kalau Bapak Ibu mau mulai tanda tangan kontrak antara dosen dengan Unida, berarti Bapak Ibu pilihnya di sini Mei ya. Mei. Nah, pilihnya Mei berarti Bapak Ibu kliknya misalnya di sini 5 Mei. Kliknya berarti 5 Mei. Mana 5 itu? Nah, ini 5 Mei berarti misalnya ya tanda tangan kontrak antara peneliti dengan Universitas Juanda, misalnya demikian. Nah, Universitas Juanda. Nah, misalkan ini persentasenya silahkan Bapak Ibu diestimasi saja kira-kira berapa persen. Nah, klik unggah dokumen, Bapak Ibu lampirkan dokumennya, kemudian klik simpan. Begitu ya. Oke, ini berproses, nanti dia akan muncul 1, 2, 3. Oke, nah kalau misalnya mau dari bulan Mei, berarti yang April tadi di delete ya. Saya coba delete yang April ya. Misalnya di delete nih. Kita mulai dari Mei saja misalnya. Nah, berarti kan bulan Mei Bapak Ibu tanggal 5 Mei. 8 ya, Neng? 8, Bu. 8 ya, kenapa jadi 5 Mei ya? Mentang-mentang lahirnya di 5 Mei ini tanggal 8 salah. Kalau ada salah tinggal klik aksi edit Bapak Ibu ya. Nah, tanggal 8 Mei tanda tangan kontrak. Misalnya Bapak Ibu mau ada kegiatan yang lain di bulan Mei, misalnya silahkan klik lagi bulan Mei-nya, kemudian tambah misalnya di tanggal berapa nih? Tanggal setelah tanggal 8 Mei kemarin Bapak Ibu juga mengisi misalnya kegiatan tanggal 10 misal ya. Tanggal 10 itu adalah rapat koordinasi misalnya. Rapat koordinasi penelitian misalkan begitu ya. Nah, karena tadi sudah Bapak Ibu mengisi 5%, maka ini Bapak Ibu tulisnya 10. Misal, Bapak Ibu silahkan estimasi saja kira-kira itu besarannya berapa persen ya kalau ditambah dengan rapat. Kalau saya misalnya tanda tangan kontrak 5%, rapat koordinasi 5%, bahkan menjadi 10%. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan bukti fisiknya. Misalnya rapatnya boleh notulensinya, boleh fotonya, boleh ada surat mungkin yang Bapak Ibu dapatkan, itu silahkan. Apapun bisa dijadikan untuk unggah dokumen, begitu Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih dari satu, Bapak Ibu tinggal klik tambah aja. Nah, kalau klik tambah dia akan banyak kok dokumennya. Misalnya dokumennya tuh ada 10, silahkan klik tambah-tambah saja Bapak Ibu ya. Ini tidak terkira mau satu, mau dua, mau tiga, silahkan sesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik simpan, nanti dia akan bertambah persentasenya. Nah, ini terus dilakukan oleh Bapak Ibu sampai dengan sekarang di bulan Agustus begitu ya. Kalau nanti masih ada kegiatan misalnya sampai dengan sebelum tanggal 28 pada saat Bapak Ibu unggah laporan kemajuan, silahkan dimasukkan saja Bapak Ibu. Oh, ini agak lama ya muternya. Nah, nanti oke. Nah, ini kan udah tuh. Berarti kan persentasenya 5%, 10%. Nah, dari surat yang tadi disampaikan, Dikti itu kan sudah memberikan dana 80% dan tinggal 20% yang belum selesai. Sebentar, saya stop share. Saya mau nanya dan melihat muka Bapak Ibu semua dulu. Bapak Ibu, yang penelitian khusus nih, sudah berapa persen dilakukan penelitiannya? Sudah selesai? Bu Mega, berapa persen Bu Jelang Mega? 80. 80 ya, menjelang Jelang. 80. Menjelang ya. Menjelang 80, mau disebut berapa persen Bu kira-kira? Pak tadi kan di laporannya harus 80 ya. Yang sudah dilakukan Bu Mega sekarang, kalau diestimasi berapa persen? Ada 60 lebih lah, 60 60. lebih ya. Haha. Kalau misalnya sekarang tanggal 18 60 lebih, saya kira potensi ya kalau di 28 atau 27 itu sudah sampai ke 80% gitu Bu Mega ya. Ya, kita Oke, kejar ke situ. Siap. mantap, siap. Bu Dekan Visip sudah berapa persen? Udah selesai? Insya Allah 80. Ah, Tinggal mantap. laporan. Tinggal Tinggal, laporan pengeluaran. tinggal laporan pengeluaran itu, Laporan pengeluaran yang belum. Jadi baik. pengambilan data di lapangan semuanya sudah selesai. Sudah selesai, oke mantap. Berarti possible untuk mengunggah di 80% begitu ya Bu ya? Insya Allah. Siap. Nah Bapak Ibu ini kan bagus ya karena memang kita sudah terbiasa untuk mengunggah laporan kemajuan minimal di 80%. Nah jika Bapak Ibu memang sudah selesai 80%,
saran dari Bu Erlin kemarin memang silahkan diisi 80%. Jadi kalau memang sudah 80% kegiatannya, silahkan isi 80%. Nah, tapi memang kalau ternyata memang sepertinya saya ini kurang dari 80% begitu, maka silahkan Bapak Ibu tidak harus 80%, tapi jangan terlalu jauh dari 80% begitu ya. Misalnya 70% saya kira masih possible begitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu hari ini sepertinya memang sudah sih gitu. Mending baiknya adalah tulis saja 80% minimal. Bapak Ibu gitu ya. Jadi Mungkin Bu Rusi, ya kita tetapkan aja ya Bapak Ibu, karena memang biasanya memang maksimal itu memang 80% ya. minimal. Iya, eh, untuk ya minimal itu 80% karena pencairan biasanya 80%. Kita buat range aja ya Bapak Ibu ya, 70 sampai 80% ya. Jadi jangan di bawah itu karena memang kalau udah 80% walaupun ini agak maju ya 70-80 itu masih masih rasional lah ya untuk bisa diselesaikan gitu. Gimana? Bisa ya Bapak Ibu ya 70 sampai 80% kira-kira? Apakah semuanya sudah mencapai? Saya belum Bu Wit, masih 65 karena kan saya snowballnya itu memulai dari SPPG, dinamika program MBG terkait dengan SPPG ini relatif apa ya namanya butuh effort dan teknik tersendiri membangun komunikasi dengan orang-orang SPPG supaya betul dipercaya bahwa kita adalah murni riset seperti itu. Jadi nanti tetap diusahakan pas tanggal 28 bisa melaporkan 80%. Ya, ya nggak harus 80% sih Bu Ito kalau memang belum sampai gitu ya, tapi at least itu 70% bisa lah ya. Insya Allah. Ya. Nuhun. Yap. Saya coba share screen ya, Bapak Ibu, untuk kita sama-sama memaknai ya tulisan dari Bu Erlin. Nah, Bu Erlin itu menyampaikan seperti ini, Bu Er. Yang terhormat Bapak dan Ibu, unggah laporan kemajuan dan SPTB dimajukan agar pencairan tahap kedua dapat dilaksanakan. Syarat pencairan tahap kedua adalah laporan kemajuan dan SPTB sudah ada. SPTB 80% bukan berarti dana 80% harus habis. Namun, realisasi penggunaan dananya sudah habis berapa? Dalam kontrak, tidak ada klausal sisa dana 80% dikembalikan. Pengembalian dana dilaksanakan bila ada sisa dana dari SPTB. Jadi ini informasi yang Bu Erlin kemarin sampaikan dan kemudian Bu Erlin juga menyampaikan bahwa, sorry. Nah, jadi bukan berarti capaiannya harus sudah 80%. Mohon disampaikan kepada Bapak Ibu begitu. Sebentar saya Ya. coba share screen kembali ya. Ya, mungkin yang share screen-nya di LPPM aja, Ce. Ini biar lebih tidak membingungkan gitu ya. Artinya kalau dari DP2M kemarin dari Bu Erlin ya mengatakan seperti itu memang tidak harus 80% ya, tidak harus. Tapi setidaknya tidak tadi yang saya sampaikan tadi saya sampaikan di awal gitu ya, nggak yang 20 atau 30% gitu ya, walaupun itu tidak perlu untuk dihabiskan sekarang 80% karena memang konsekuensi dari majunya laporan kemajuan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tadi seperti Bu Ito udah 65%, 70%, saya pikir itu make sense banget gitu ya. Artinya Keburu lah ya. iya, masih rasional karena memang artinya ada proses di situ untuk melaksanakan penelitian. Monggo mau 65 atau 70 gitu ya. Kalaupun belum sampai 80% nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa untuk yang sekarang ini. Kalau belum sampai 80% nggak apa-apa karena memang yang dilihat oleh DP2M itu total dana 100%-nya itu kalau misalnya masih kurang nantinya. Nah, itu yang atau masih ada lebih dananya itu yang diminta untuk dikembalikan. Tapi karena ini masih proses dan sekarang ini memang akan ada percepatan pencairan tahap kedua, maka setidaknya proses penelitian Bapak Ibu itu diharapkan dapat mengikuti persentase dari dana yang sudah diberikan. Artinya 80% misalnya Bapak Ibu dapat
80 juta tuh termin pertama, ya bukan berarti 80 jutanya habis habis Bapak Ibu selesaikan gitu ya. Tapi proses untuk menuju ke sana setidaknya masih masih rasional lah untuk bahwa proses ke 80%-nya itu sudah Bapak Ibu mulai lakukan gitu ya penelitiannya. Setidaknya ya di atas 50% lah ya. 50 atau ya tadi 65 70 saya pikir itu masih make sense Ya, lah ya. mending Kalau 70 aja minimal ya, kayak gitu. Supaya nah kita itu. cepat diberikan cairan Betul, darah keduanya. betul. Maka tadi kami bertanya, kira-kira kalau 70% setidaknya apakah Bapak Ibu juga kalau kita lihat di sini ya kami berusaha supaya Bapak Ibu juga bisa bisa sampai 70% lah ya minimal gitu. Karena memang ya tiga bulan atau ya kami memahami sekali untuk yang penelitian-penelitian sains yang membutuhkan uji lab gitu memang sangat ditentukan oleh ya kesulitan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan lab itu kan tidak seperti yang soshum gitu ya. Kalau di soshum itu kan ambil data ke lapangan, nah kita analisis, mungkin itu akan lebih mudah sedikit dibandingkan dengan yang sains gitu. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah berproses menuju 80% itu dan nggak ada yang di bawah 50%. Itu aja sih sebenarnya supaya aman gitu ya, supaya aman LL Dikti bisa melihat bahwa UNIDA semuanya memang pantas untuk dicairkan ke tahap kedua karena satu orang aja yang tidak sesuai nanti kenanya seuniversitas nih nggak dicairkan gitu ya Bapak Ibu, jadi mohon untuk dapat menyesuaikan. Nah ini ya Bapak Ibu tahu sendirilah seberapa besar, kemudian seberapa jauh penelitian Bapak Ibu itu, karena memang persentase itu kita sendiri yang tahu. Even hanya 3 atau 4 atau 5 misalnya di catatan Bapak Ibu, tapi kalau dalam satu kegiatan itu memang sudah banyak sekali jangkauan yang Bapak Ibu lakukan, ya bisa jadi persentasenya itu sebenarnya sudah tinggi gitu. Maka silakan untuk persentasenya Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan, tapi setidaknya 70% itu sudah Bapak Ibu lakukan. Even itu masih ada duitnya masih banyak gitu ya. Nah, kalau masih banyak silakan bisa main-main ke LPPM gitu ya. Canda Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan saja, setidaknya kita sepakat 70% itu sudah Bapak Ibu lakukan ya. Sehingga ya nggak apa-apa, nggak harus 80%, tapi ya itu tadi semuanya Bapak Ibu yang menyesuaikan. Karena memang yang nggak di bawah 50% juga ya Bapak Ibu, tapi setidaknya range-nya itu ya 70 sampai 80% itu Bapak Ibu sudah lakukan lah. Mau 80% bagus gitu ya, tapi kalau masih di bawah 80% juga nggak apa-apa. Misalnya masih 72% misalnya nggak apa-apa. Jadi kita buat range-nya itu antara 70 sampai 80 aja gitu ya. Jadi ini nanti pantas untuk dapat dicairkan di termin keduanya. Begitu kali ya, Bu Rusi ya? Iya, betul. Baik. Mm-mm. Berarti kita sepakat ya Bapak Ibu mengisi di catatan harian minimal 70% Bapak Ibu ya. Masih ada sisa waktu sekitar 10 hari Bapak Ibu sejak 18 Agustus sampai dengan 28 Agustus. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu 10 hari terakhir untuk juga bisa menambah persentase di catatan harian begitu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti syukur-syukur bisa mencapai 80%, tapi kalau misalnya belum mungkin nanti minimal 70% sudah diunggah untuk catatan harian. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, berarti kembali ke catatan harian, Bapak Ibu silahkan di sini ditambahkan ya. Misalnya Bapak Ibu nambah di bulan Juni aktivitasnya, silahkan klik tambah, isi deskripsi yang tadi, kemudian kembali unggah bukti fisiknya, sehingga persentase di sini dia menjadi bertambah. Jadi bertambahnya persentase silahkan Bapak Ibu apa namanya identifikasi masing-masing begitu ya. Diestimasi aja kira-kira kegiatan ini berapa persen ya besarannya. Itu yang paham tentu Bapak Ibu peneliti begitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu gimana caranya di sini banyak newcomers tentu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti bagaimana cara mengetahui 80%. Nah, persentase yang di bawah ini sampai dengan 80. Tapi kalau misalnya mau 75 berarti persentase yang bawah ini sampai dengan 75. Gitu Bapak Ibu ya. Sampai dengan pengisian catatan aman Bapak Ibu ya.
Nanti silahkan diisi sampai dengan berarti Agustus. Nah, di sini sampai di Agustus Bapak Ibu ya. Nanti mau misalnya mau diklik selesainya di 28 Agustus silahkan. Mau di 27 silahkan. Intinya kegiatan sampai dengan di Agustus berarti Bapak Ibu untuk catatan hariannya. Nah, setelah catatan harian nanti Bapak Ibu juga silahkan mengisi laporan kemajuan. Nah, di laporan kemajuan ini misalnya nih Bapak Ibu silahkan diisi mulai dari ringkasan. Nah, ringkasannya silahkan Bapak Ibu isi. Nah, ringkasan di sini mau disesuaikan dengan yang kemarin begitu. Misalnya di proposal silahkan mau ada yang silahkan Bapak Ibu sesuaikan di ringkasannya ya. Nah, setelah ringkasan Bapak Ibu nanti ditulis kembali keyword yang kemarin sudah Bapak Ibu tulis di proposal. Nah, penggunaan tanda titik koma juga sama Bapak Ibu ya, seperti proposal. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti silahkan unduh template untuk laporan kemajuannya ya. Meskipun memang LPPM sudah memberikan link untuk template laporan kemajuan, saran kami Bapak Ibu langsung masuk ke laman Bima saja, kemudian unduh templatenya. Setelah unduh template, Bapak Ibu silahkan unggah di substansi laporan. Pastikan laporannya sudah dalam bentuk PDF. Nah, setelah ini Bapak Ibu isi, supaya nanti dia tetap terisi, Bapak Ibu klik simpan perubahan. Jadi kan setelah Bapak Ibu mengunggah semua dokumen, Bapak Ibu harus mengisi luaran wajib. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisi semua draft ini, tapi belum simpan perubahan, kemudian langsung mengisi luaran wajib, data yang tadi sudah diunggah dia tidak otomatis tersimpan. Jadi, agar datanya tersimpan, Bapak Ibu klik simpan perubahan. Setelah simpan perubahan, Bapak Ibu baru klik yang aksi di luaran wajib jika ini kebetulan yang saya share screen tentang hibah tesis. Yang fundamental juga sama seperti ini Bapak Ibu. Kliknya berarti dia jurnal ya. Kalau yang terapan berarti luaran wajibnya adalah model. Kalau yang kemudian kemarin ngisinya apa namanya paten berarti paten begitu Bapak Ibu ya. Disesuaikan dengan luaran wajib. Tentu hanya satu yang Bapak Ibu perlu diisi. Nah nanti silahkan Bapak Ibu ini isi. Nah sesuaikan dengan yang sudah Bapak Ibu capai. Misal kalau misalnya Bapak Ibu ini artikelnya misalnya baru submit, silahkan klik submit. Kemudian untuk tesis, maka status pembimbing satu itu adalah status penulisnya corresponding author Bapak Ibu. Penulis pertamanya dia harus mahasiswa. Nah, kalau Bapak Ibu yang fundamental berarti status penulisnya dia harus first author Bapak Ibu, harus penulis pertama. Nah, ini disesuaikan dengan panduan. Silakan Bapak Ibu cek panduan. Di panduan kalau fundamental dia penulis pertama, tapi kalau tesis dia corresponding author. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, silakan masukkan nama jurnalnya, kemudian tulis ISSN-nya, kemudian lembaga pengindeksnya. Kebetulan kalau tesis saya menulisnya Sinta 2 sehingga indeksasinya adalah Sinta 2. Jika Bapak Ibu di fundamental itu ternyata Scopus, maka tulis pengindeksnya adalah mungkin Scopus begitu Bapak Ibu ya. Nanti klik link jurnalnya, juga judul artikelnya apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini ada ada unggah dokumen. Yang pertama naskah artikel. Silahkan unggah naskah artikelnya dalam bentuk PDF. Nanti setelah itu silahkan Bapak Ibu juga unggah bukti submit artikelnya dalam bentuk PDF. Setelah semua terisi, Bapak Ibu klik simpan. Jika Bapak Ibu sudah klik simpan, Bapak Ibu nanti bisa klik selanjutnya. Begitu ya. Jika masih ada yang belum terisi, Bapak Ibu tidak bisa lanjut selanjutnya, tidak bisa klik selanjutnya. Nah, setelah Bapak Ibu klik selanjutnya, nanti Bapak Ibu harus mengisi SPTB. Nah, cara mengisi SPTB-nya adalah Bapak Ibu klik yang form SPTB. Nah, ketika diklik form SPTB, Bapak Ibu nanti akan ada tulisan seperti ini. Surat pernyataan tanggung jawab belanja. Ini otomatis ada di sistem. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan diisi mulai dari nomor surat. Nah, nomor suratnya sudah dikirim melalui link Google Drive kemarin melalui LPPM. Hanya Bapak Ibu LPPM tadi pagi melakukan update data terbaru sehingga Bapak Ibu mohon mengunduh data dari LPPM-nya yang terbaru Bapak Ibu ya per hari ini ya. Jadi jangan yang kemarin. Jadi unduhnya dokumen yang per hari ini. Nah, nanti silahkan sesuaikan. Misalnya surat keputusannya, saya coba buka nih. Di surat keputusannya ini tersampaikan untuk yang baru itu, nah seperti ini nomor suratnya. 196 garis miring KPA dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu nanti bentar, saya coba share screen. Saya share screen untuk nomor surat. Untuk nomor surat. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu ya.
Nah ini nomor suratnya. Nanti Bapak Ibu nomor surat yang kemarin sudah dikirim oleh LPPM, ini silahkan dikopas ya. Ini surat perjanjian kontraknya. Nah Bapak Ibu surat perjanjian kontraknya nanti silahkan dimasukkan ke dalam sistem. Nah ini kontraknya misalnya ya. Ini kontraknya. Nah Bapak Ibu seperti ini. Kontraknya 13 April misalnya begitu. Nah tanggal hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tulis Bogor 18, dia udah otomatis kalau tanggal tinggal menuliskan tempat. Nah, ini diisi untuk yang dosen PNS berarti menggunakan NIP. Jika dia bukan PNS biasanya menggunakan NIDN. Nah, ini silahkan Bapak Ibu uraikan. Kemarin Dikti sudah memberikan anggaran 80% itu sudah digunakan untuk apa saja. Ini contoh punya saya Bapak Ibu. Misalnya untuk bahan itu saya gunakan untuk ATK dan bahan penelitian habis pakai. Nah, di RAB itu kan sudah muncul angkanya 2.480. Saya kebetulan sudah selesai 80%, sehingga saya tulis nominal realisasinya memang sama dengan yang di sistem. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan isi di sini pengumpulan dananya, pengumpulan data, kemudian analisa data seperti apa. Tidak ada sewa peralatan dan seterusnya sesuaikan dengan yang sudah Bapak Ibu gunakan. Nah, jika sudah Bapak Ibu klik simpan, setelah klik simpan berhasil, nah Bapak Ibu boleh cetak. Nah, kalau nanti sudah dicetak, dia akan seperti ini. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan Kelihatan. jelas. Mantap, Pak Aming. Nah, ini surat pernyataannya Bapak Ibu. Dia akan tertulis seperti ini, begitu ya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu di atas surat ini diberikan kop surat Unida. Nah, di link Google Drive itu sudah ada link kop suratnya. Silahkan masukkan link kop surat Unidanya. Kemudian Bapak Ibu silahkan ini tanda tangan menggunakan materai 10.000. Tanda tangannya menggunakan tinta biru Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan tinta biru, kemudian materai 10.000. Nah, jika ini sudah Bapak Ibu tanda tangan dan sudah menggunakan materai, Bapak Ibu kembali ke sistem BIMA-nya dan setelah itu Bapak Ibu unggah yang tadi SPTB sudah diberikan kop surat Unida, sudah ditanda tangan menggunakan tinta biru dan sudah diberikan cap Unidanya. Nah, Bapak Ibu nanti unggah misalnya ya. Nih, unggah SPTB-nya. Nah, kalau ini sudah terunggah, misalnya unggah berhasil begitu ya. Ini kan belum nih, masih berproses mungkin sinyal. Nah, ini sudah berhasil nih misalnya. Nah, buktinya kalau sudah berhasil berarti sudah bisa diunduh Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu tinggal klik selesai. Nah, kalau sudah klik selesai berarti ya sudah Bapak Ibu sudah mengisi laporan kemajuan. Nah, bagaimana jika misalnya seiring berjalannya waktu Bapak Ibu kemudian mikir gitu, wah ada yang salah nih ngisinya gitu. Setelah diklik selesai, bisa diedit nggak? Bisa, silahkan. Sampai dengan Bapak Ibu belum tanggal 28 Agustus ya. Jadi kalau belum tanggal 28 Agustus, setelah diklik selesai ini ada revisi nih, silahkan diedit ulang. Tapi kalau sudah 28 Agustus 2026, Bapak Ibu sudah tidak bisa ngedit lagi. Jadi kalau mau diedit sebelum 28 Agustus Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya kira ini untuk bidang penelitian. Bapak Ibu nanti kita diskusi. Sementara kita lanjutkan dulu untuk pengabdian. Baik, Kang Danu sudah siap? Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan pengabdian masyarakat, saya kira mungkin saya coba percepat. Ini sudah kami share terkait dengan beberapa perlengkapan laporan kemajuan, yang diantaranya adalah format berita acara untuk penyelesaian pekerjaan, ada format berita acara serah terima BAST ya. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan halaman laporan kemajuannya dulu Bapak Ibu. Nah, untuk laporan kemajuan memang tidak ada template yang seperti proposal ya. Bentuknya yang sudah terlingkari harus berapa kata ya. Tetapi Bapak Ibu silahkan ikuti aturan ini. Kalau halaman sampul berapa halaman, terus misalnya sampai kepada lampiran itu di sini daftar lampiran itu maksimal 1 halaman, terus pendahuluan 1 halaman, lalu hasil analisis kondisi existing mitra ini
sesuai bidang permasalahan yang diangkat. Ini maksimal 2 halaman. Jadi silahkan ikuti ini, tetapi tolong di sini dibaca betul ya, karena beda keilmuan nanti akan ada hal yang bentuk teknologinya beda nih, nanti maka luarannya juga jadi beda. Contoh misalnya seperti lampiran sini ada produk hasil implementasi teknologi. Nah, kalau pendidikan nanti produk hasil implementasi teknologinya apa kan gitu. Nah, ini yang harus dicermati nanti betul-betul. Jangan sampai nanti misalnya kalau orang pangan halal mungkin produk hasil implementasi teknologinya kalau emang itu pengabdian masyarakatnya terkait dengan pangan halal gitu ya, itu mungkin bisa dalam bentuk produk gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah kayak teknologinya adalah modul seperti misalnya beberapa dosen kita gitu ya. Nah, ini bentuk produk hasil implementasi teknologinya apa, ini harus terukur gitu ya. Nanti harus juga tercermin di hasil pelaksanaan kegiatan pertama misalnya. Hasil pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian aspek kegiatan yang mana yang sudah diselesaikan, maka itu yang harus terjawab betul-betul di laporan ini gitu ya, dan harus dijelaskan secara detail. Jadi silahkan nanti untuk isiannya satu persatu boleh, kalau misalnya mau didampingi langsung saya pikir boleh, nanti di LPPM boleh. Ini untuk template laporan kemajuannya, dan pastikan bahwa nanti di catatan harian pun harus ada dokumentasi foto. Di catatan harian buktinya adalah foto kegiatan, terus hasil kegiatannya apa, kalau misalnya kegiatannya rapat maka notulen rapat gitu ya, terus juga bukti pengeluaran kwitansinya juga harus ada gitu ya. Minimal 3 itu tadi, ada fotonya kegiatannya, ada hasil kegiatannya itu apa, kalau rapat misalnya ada notulen dan hasil kegiatan hasil rapatnya, dan yang ketiga adalah kwitansinya. Minimal itu yang harus ada dalam catatan harian gitu ya. Itu yang harus dilampirkan dalam setiap poin catatan harian. Lalu untuk lampiran ini ada foto kegiatan, bukti hasil analisis kuantitatif peningkatan level keberdayaan mitra. Nah, kalau teman-teman butuh ada bukti hasil analisis kuantitatifnya yang seperti apa gitu ya. Nah, ini biasanya disiasatinnya kalau memang yang yang teman-teman yang sudah dilakukan dulu itu dilakukan pretest dan post-test. Nanti bukti hasil kuantitatif peningkatan level keberdayaannya didukung dengan data hasil post-testnya. Jadi pretestnya seperti apa, post-testnya seperti apa, itu dijelaskan nanti. Lalu produk hasil implementasi teknologi seperti yang tadi saya sampaikan, nanti kalau yang produk pengabdiannya itu bentuk produk itu lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau yang tidak bentuk produk, nah ini harus pandai-pandai menjelaskan hasilnya apa gitu ya. Misalnya peningkatan pemahaman guru terhadap apa kan gitu. Atau peningkatan kemampuan guru dalam mengajar apa gitu kan. Nah, ini harus pandai-pandai bisa mengukurnya dengan cara apa gitu untuk membuktikan ini. Lalu ada artikel ilmiah ini populer gitu ya. Ada juga di sini artikel ilmiah pada media massa. Jadi mohon nanti meskipun nanti tidak ada slot artikel ilmiah dalam jurnal misalnya, tapi tetap teman-teman harus buat artikel ilmiah yang kriteria YouTube-nya juga harus sesuai dengan sebelumnya kita sudah sebar penilaian untuk MONEP. Nah, insya Allah MONEP kita tanggal 25 Agustus ini. Karena kan MONEP itu dilakukan harus 7 hari setelah laporan kemajuan dilakukan. Gitu ya. Jadi nanti di sini tampil ya. Oh, enggak tampil, Mas. Nah, ini. Jadi ini terkait dengan pemberitahuan untuk laporan kemajuan. Yang pertama perpanjangan waktu yang tadinya tanggal 14 gitu ya di panduan sekarang sampai pada tanggal 21. Lalu pelaksanaan halaman kemajuan menunjukkan capaian pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya 80% ya. Jadi kalau lihat narasi ini sekurang-kurangnya beda dengan penelitian tadi boleh di bawah 80%, kalau pengabdian sekurang-kurangnya 80%. Boleh nggak lebih? Boleh. Tapi jangan sampai 100% banget gitu ya. Boleh misalnya 81, 82, 85, oke lah gitu ya, masih oke. Jadi sekurang-kurangnya 80%. Jadi laporan. Tapi kalau lihat dari
kondisi keuangan yang turunnya 80% harusnya memang disesuaikan untuk laporan kemajuannya sesuaikan dengan turunnya uang 80% gitu ya. Tapi kalau nggak bisa disindari nih Pak, ada uang yang terpakai harus dilaporkan ya laporkan silahkan. Tapi jangan terlalu jauh, lebih jauh dari 80% karena di sini sekurang-kurangnya 80%, tapi tidak boleh sampai 95% misalnya, tidak boleh seperti itu lagi ya. Terus laporan penggunaan anggaran sesuai realisasi sampai dengan periode pelaporan. Ini harus 80% minimal, lalu pengisian laporan kemajuan dapat dilakukan setelah pelaksanaan mengunduh revisi proposal. Nah, ada satu orang nih yang sebenarnya belum mengunggah revisi laporan gitu. Nanti saya tindak lanjutilah untuk ini. Bukan revisi laporan, tapi revisi proposal gitu ya. Entah ini ada beberapa kendala atau apa lain sebagainya, seperti misalnya Pak Helmi kan hibah mahasiswa berdampak yang tanggap bencana itu. Nah, itu kan memang tanpa ada laporan kemajuan. Tapi di sini sudah ditagih lagi, harus ada laporan kemajuan gitu ya. Nah, ini nanti kita mungkin kasuistis lah. Nanti kita akan coba diskusikan dengan pengabdi langsung gitu ya. Terus, nah LPPM ini akan melakukan monep setidaknya 7 hari setelah laporan kemajuan lah gitu ya. Ini terkait dengan pemberitahuannya nanti untuk yang tadi template ini sudah ya. Jadi harus ada setidaknya ini luaran yang harus Bapak Ibu selesaikan, artikel ilmiah pada media massa, terus link YouTube. Nah ini beda skema, beda lagi. Media massanya kan ada yang sudah ditentukan ya gitu ya. Lalu ada link YouTube yang kriterianya misalnya viewersnya harus sudah di atas 100 atau minimal 100 lah gitu ya. Laporan penggunaan anggarannya BAST. Nah untuk BAST nanti kita bahas formatnya. Untuk poster juga ada penilaiannya, nanti tolong disimak juga yang sudah kita share terkait dengan kriteria posternya harus seperti apa gitu ya. Termasuk harus ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Dan presentasi laporan kemajuan. Presentasinya harus juga dibuat. Nah ini untuk berita acara serah terima aset gitu ya. Nanti ini untuk ruang lingkup, kalau yang nggak tahu ruang lingkup nanti bisa dilihat ruang lingkup ini ada di proposal. Teman-teman ruang lingkupnya apa, skemanya apa, ruang lingkupnya apa, lihat di proposal ya. Terus untuk nomor surat dari LPPM, terus apa lagi? Nanti tanda tangan juga ada tanda tangan dari Ketua LPPM oleh Prof. Mita untuk BAST. Ini kopnya sudah dilampirkan. Nah, ini untuk surat penyelesaian pekerjaan, nomornya sudah kita isikan untuk tanggal nomor kontrak dan lain sebagainya. Silahkan nanti sesuaikan. Untuk yang 1 tahun kegiatannya cukup 1 tahun saja, artinya 2-3-nya tidak perlu diisi. Untuk surat pernyataan penyelesaian pekerjaan. Nah, lalu berikutnya di sini kemajuan yang sampai hari ini. Untuk yang sudah 80%, ini Pak Amin sudah 80%, alhamdulillah dari kemarin. Terus ini ada Pak Wildan, udah 81%, masih oke lah. Jadi, tapi jangan terlalu lebih banyak gitu ya. Terus Pak Abdullah Baharun ini catatan hariannya masih belum ada gitu ya. Terus Bu Megan sudah 80%, ini Bu Dewi masih belum mengisi catatan harian. TRT ini juga belum, masih 0% capaian persentasenya. Terus Pak Holik sudah 30%, lalu Bu Saima 35% untuk skema PKM. Sementara untuk skema program ini mahasiswa berdampak, nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa Pak Helmi di sini belum unggah laporan kemajuan. Nah, maka ini jadi tagihan nih. Ini laporan kemajuannya belum, jadi nanti Pak Helmi harus upload laporan kemajuan meskipun ini kegiatannya di awal tahun untuk yang mahasiswa berdampak terkait dengan pemulihan dampak bencana Sumatera. Lalu ini juga harus dilaporkan nanti Pak Helmi
sudah kita japrian terkait dengan ini. Lalu ada pemberdayaan desa binaan. Nah, ini ada 2 orang, ada Pak Helmi, ada Bu Eko Rini. Dan di sini Bu Eko Rini untuk status proposalnya sudah, tetapi yang Pak Helmi ini yang belum, gitu ya. Belum ada BST-nya. Nah, lalu catatan hariannya. Catatan hariannya Pak Helmi dan Bu Eko ini masih 0. Terus untuk itu tadi desa binaan, lalu pemberdayaan ini produk unggulan daerah. Bu Tuti ini capaian baru 2%. Nah, ini dalam proses gitu ya. Terus mahasiswa berdampak ini tadi bencana sudah, unggulan bina desa sudah, PKM sudah, ini penilaian oleh mahasiswa. Ini Ustadz Radip baru 25% catatan harian. Jadi masih banyak yang belum, yang 80% hanya di PKM saja, dan itu pun hanya beberapa orang. Jadi mohon disegerakan karena PKM beda dengan penelitian ya. PKM ini 21, nanti akan ditutup. Nah, ketika ditutup 21 itu mungkin besoknya dibuka lagi. Tetapi akan menjadi catatan, entah benar atau tidak ya. Yang dulu itu kalau yang terlambat lalu ditutup lalu pas dibuka ngisi lagi, dia biasanya kena monep eksternal gitu ya. Jadi untuk yang PKM kena monep eksternal gitu ya. Jadi kalau PKM kan monepnya nggak semua dimonep oleh eksternal. Tapi kalau mahasiswa berdampak itu biasanya harus bahkan bisa 2 kali kena monepnya eksternalnya. Kalau jadi kena uji petik gitu ya. Termasuk PM Uput Bu Tuti itu biasanya 2 kali. Termasuk pemberdayaan desa atau KKN mahasiswa gitu ya. Itu juga monepnya 2 kali. Jadi mohon disegerakan untuk pendampingan yang sifatnya teknis, pengisian proposal atau poin-poinnya, atau butuh nomor surat, silahkan dikontak ya PPM. Insya Allah segera diberikan, dan sampai saat ini sih belum ada yang laporan kemajuannya diunggah, belum ada. Laporan kemajuannya belum ada yang sudah selesai. Gitu. Mungkin sementara itu dulu, Prof Mita, Bu Rusi. Pak Danu, Terima kasih. Pak Danu, Siap. izin Siap. Pak Danu, ini Siap, kan Pak. apa namanya, pengisian laporan kemajuan itu sesuai dengan template yang dikeluarkan oleh Bima itu sendiri kan untuk pengabdian. Jadi kita fokusnya Betul. ke sana. Satu. Nah, Betul. sesuai yang ini gitu Pak Danu ya. Jadi kita mengikuti apa yang ada di sini gitu ya Pak Danu ya. Betul, betul, 4 Pak. halaman, 4 halaman, 2 halaman, 2 halaman gitu ya. Betul. Betul. Oke. Nah, dan Mm-mm. terutama untuk yang luaran, mohon nanti sambil dibuat itu sambil melihat format penilaian ya, poin-poin penilaian yang sudah kita share. Video nih harus dibuat, yang pertama misalnya ada ucapan terima kasih, ada identitas, ada voice over, ada narasi, ada teks, running text gitu ya. Nah, ambil maksimal, ambil nilai maksimal. Kalau ada voice over, terus ada running text, maka nilainya 100 gitu. Kalau ada ini, maka ambil nilai maksimalnya, gitu ya. Oke. Termasuk viewersnya harus minimal 100, maka Artikel penuhi. ilmiah populer di Ya, ini apa yang saya mesti selesai di itu ya, apa di akhir pengabdian gitu ya, maksudnya gitu. submit aja dari Submit sekarang. aja ya. Submit Oke. aja. Jadi ada laporan submit, kalau memang syukur-syukur kalau ada yang bisa terbit, tapi kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin gitu ya. Tapi kan ada teman-teman yang sudah buat gitu. Wah, yang Ya, benar. ada. Siapa tuh yang buat nih? Sudah selesai buat artikel mah. Oh, Meskipun memang itu tidak menggunakan data akhir gitu ya. Tapi kalau pengabdian kan seperti yang saya sampaikan, 6 kali ketemuan sudah bisa dapat data itu sebenarnya. oke. Untuk
untuk Poster, buat gitu ya. logo-logo Poster Unida sama distrik seperti biasa gitu ya. ya, harus ada logo. Oke, Nah, nanti rinciannya kalau dibahas di sini panjang sih. Beda skema, beda lagi oke, memang. oke. Ha, Nanti terus saya Japri terkait dengan penilaian apa sekarang di untuk Japri kalau bisa Pak Danu ya. Itu satu. kalau Terus Bapak mau sekarang boleh lihat di grup, ada di grup. saya nggak Di masuk atas grup. di Satu lagi oh Pak nggak Danu, masuk. punten. Siap. Ini saya udah lupa lagi nih berapa tahun gitu yang misi seperti ini. Di halaman pengesahan ya, Mm-mm. di halaman pengesahan itu Itu. ada biaya tahun berjalan keseluruhan terserap. Saya lupa lagi bener, takut salah nih gitu. Yang Pak mana? Danu, please Ini lihat nih. Pengesahan. di bawah di bawah. Nah itu tuh. Saya lupa lagi benar Biaya tahun tahun berjalan, berjalan itu. total pembiayaan tahun berjalan ini berapa? Heeh, Gitu ya. oke. Tahun berjalan kan Bapak Aming cuma 1 tahun kan? Iya, Biaya keseluruhan sama tahun berjalan tuh harusnya sama. yang diberikan oleh itu, yang disetujui sama Dikti itu ya. Ya, Oke, iya. oke. Terus keseluruhan yang 50%, Ya, biaya keseluruhannya 80%. berapa? Hah? Sama kan? Ya sama kan, biaya Oh keseluruhannya sama, sama oke. kan? Yang terserap yang 80% itu ya. Ya, kalau misal ya Oke, 80%. sip. Sementara itu Pak Danu, terima kasih banyak. Ada lagi Amin. Terima kasih banyak. Makernya, logonya, nah ini logo, sama-sama logonya pakai yang Dikti Saintek. Berdampak Nanti ini ya. juga nggak ada yang disalahkan sih, ada yang pakai Tuturi Handayani, ada yang pakai logo yang Oh Dikti gitu. Saintek yang kuning-kuning itu juga. Ah, Tapi umumnya sih kalau kemarin pakai yang ada kuningnya itu, Dikti Saintek. oke. Ya. Itu Yang ada berdampak. laporan kemajuan itu coba ke atas dulu Pak Danu bentar. Satu spasi ya Prof Mita ya, ukurannya sesuai dengan template. Nah itu tuh atas, nah itu Ini untuk teks 14 itu untuk judul dengan spasi tunggal. Ini laporan kemajuannya takut saya salah lagi gitu ya. Satu spasi juga ya. ya, iya, 1 Pak, Satu spasi ya. dalam Oke. kurung 1. Iya. Iya ya. Mm. Nuhun Pak Danu, nuhun. Nanti ya. Yo. Siap. Ya. Jadi oke Pak Amin, oke Pak Amin. Oke, ini jadiin panduan aja. Pak Amin skema apa emang Pak Amin? Ini apa pemberdayaan Pemberdayaan. Desa. pemberdayaan berbasis masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Ya, Oh, yang ini sama Pak catatan Radif. Siap. catatan hariannya Oh, belum Pak Amin. Pantesan Pak Amin nggak masuk grup, masuk aja waktu Nggak usah di grup. Berat. Ini pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Iya, Pak ini Amin, lagi di catatan hariannya belum. input juga. Tapi Oh, kegiatannya 80% terserah Pak. Pendanaannya. Insya Allah. Dimasukin Di- aja, dia, Pak. dimasukin aja lah Nggak Pak Amin. usah. Keberatan, nggak usah. bukan Mendingan masalah Radif keberatan, aja. ntar ketinggalan informasi loh. Nggak ada Pak Ketinggalan Danu. informasi. Pak Aming, Bahagia loh masuk grup Pak Aming The Weekend. BAST-nya udah. Nah itu Pak Danu belum. Tuh kan, mending asup grup. BAST-nya udah Itu Pak Aming. dimasukin aja. Masukin aja ya. Ya masukin aja Kang, nanti Dari tadi aku bilang, kenapa nama Pak Amin yang mana? Kenapa Ya. nggak ada di grup? telat nanti informasinya. Soalnya Nggak. ketuanya saat ini masih di Osaka kan. Bisa insya Pak Aming Allah. ikut gabung ya, berarti ya. Ya, Wah. dimasukin aja Kang. Udah. Nanti kalau Oke, berat kita ringanin. Terus jangan Iya. lupa Bapak Ibu ucapan ya, ucapan terima kasih ya. Jangan lupa tuh acknowledgement-nya. Nah, apakah di semua produk luaran ya, apakah itu di artikel, kemudian kalau di pengabdian juga harus ada ya Kang Danu ya, acknowledgement itu ya. Apakah Wajib drop. wajib ya, jadi hukumnya wajib karena di kontrak juga ada ya Bapak Ibu ya, harus mencantumkan sumber pendanaannya dari mana. Coba buka lagi kontrak Bapak Ibu, di situ ada untuk menggunakan acknowledgement atau ucapan terima kasih kepada kementerian ya, kontrak-kontrak nomornya di situ juga ada. Jadi kalau misalnya saya di terapan itu hak cipta misalnya, atau misalnya Bapak Ibu mau
membuat hak cipta juga di luaran wajibnya, misalnya artikel gitu ya. Artikel memang wajib juga. Di artikel juga jangan lupa. Kalaupun ya memang nanti ada di laporan akhir misalnya. Kalau sekarang masih dalam draft nggak apa-apa. Di draftnya juga sudah diletakkan aja ucapan terima kasih atau acknowledgement-nya. Takut nanti Bapak Ibu lupa karena itu nanti akan menjadi penilaian ketika dilakukan validasi luaran. Nah, itu kalau nggak ada acknowledgement-nya, berarti juga nggak valid ya luaran Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk acknowledgement ataupun ucapan terima kasih wajib hukumnya di setiap produk luaran penelitian maupun pengabdian. Nah, khawatir lupa ya Bapak Ibu. Jadi coba cek lagi atau nanti Teh Nurul bisa di-share ya di WA group The Winners. Nanti khawatir Bapak Ibu kalau misalnya lupa gitu ya. Kemudian tadi Kang Danu, kita akan monef tanggal 25 ya. Ya, Prof. Nanti Ya, kita bahas terkait dengan kewajiban monep untuk LPPM, Prof. Nanti ya, saya ke LPPM nanti. ya. Yap. Nah, untuk ke pengabdinya ini juga Bapak Ibu nanti kita akan buatkan jadwal ya Kang Danu ya. Secara Ya. teknisnya nanti akan disampaikan di grup The Winners. Jadi Bapak Ibu pengabdi silakan nanti dipersiapkan apa saja yang dibutuhkan ketika nanti monef karena memang untuk monef pengabdian itu diharapkan memang ke lapangan Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya, nanti kita akan mengundang satu reviewer dari luar ya, eksternal. Reviewer. Ya, reviewer dari luar atau reviewer eksternal biasanya kita bekerja sama dengan LPPM, UIK ya. Dalam hal ini reviewernya yang mereka punya itu ada biasanya Prof. Ya. Imas. Nah, nanti Bapak Ibu pengabdi silakan dipersiapkan. Kami akan Tapi memberikan tanggal 25 izin, Prof. Libur itu Maulid Nabi itu. Maulid Nabi ya tanggal 25 ya. Libur. Tanggal Iya, 25 iya. libur. Itu Maulid kan minimal 26 kan? lah, Minimal 26. ya 26 atau minimal 24. iya. 24 Bisa tanggal kelihatan 24 atau bisa tanggal setelahnya kan artinya apa Ya. setidaknya 7 hari sebenarnya dari unggah laporan pengajuan laporan kemajuan. Jadi nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu pengabdi apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian akan kami informasikan juga jadwalnya untuk proses siapa-siapanya gitu ya, urutan-urutan siapa ataupun berapa hari juga ini masih kami persiapkan kepada Bapak Ibu pengabdi. Jadi yang jelas nanti akan ada reviewer eksternal, biasanya kami akan mengundang Prof. Imas untuk pengabdian ya. Jadi Bapak Ibu silakan saja laporan-laporannya, kemudian luaran-luarannya, termasuk yang paling penting adalah produk dari pengabdian itu sendiri apa, silakan dipersiapkan. Karena itu yang nanti akan kami laporkan ya kepada DP2M terkait monef pengabdiannya. Nanti secara teknis akan disampaikan ya Kang Danu ya di grup ya. Oke, Prof Ya, bertanya, ya, Prof. Prof. Satu lagi Mangga. terkait pajak dulu. Oh ya, Prof bertanya. oh ya, sebelum ke Bu Nur nih, apa tadi Kang Danu biar nggak ketinggalan untuk Terkait dengan pajak, Prof. Nanti kalau yang memang pembelian alatnya sudah dikenai pajak dan ya ada permasalahan gini, pembelian barang sudah harus dilaporkan sekarang karena terkait dengan penulisan nominal harga di BAST. Nah, apakah di BAST itu sudah termasuk pajak? Ya, dimasukkan aja dulu di BAST itu sudah termasuk pajak meskipun pembayaran pajaknya nanti belakangan. ya Gitu ya. nominalnya ya Kang Jadi Danu ya, nominal di BAST sudah diterimakan termasuk dengan pajaknya. ya. Gitu. Kalau Nah, ada kalau betul. ada yang Syukur-syukur masih dia bisa dibayarkan dari penyedia jasanya. ya. Itu Kalau Bu. ada yang masih Terima kasih. bingung Ada cara Bu. menghitung pajak nanti boleh ke LPPM ya Kang ya, dihitungkan oleh Ya, LPPM oleh keuangan ya untuk administrasi LPPM-nya. Jadi Bapak Ibu yang akan menghitung pajaknya berapa karena memang harus ada dimasukkan di dalam BAST-nya. Silakan kita
membantu nanti Bapak Ibu pengabdi ini terutama untuk bisa dihitung berapa pajaknya. Nah, kalau misalnya sudah ada dari penyedia barang itu yang memang mereka sudah ada pajaknya itu akan lebih baik sebenarnya ya. Oke, Bu Nur silakan. Kayaknya pening banget itu kayaknya. Masih di mute, Bu Nur. Masih di mute. Belum kedengeran, masih di Prof mute. izin, Ya. Bu Rusi juga ya. Punten ini kan saya udah ngisi ini yang logbook, tapi kenapa ya ininya tuh nggak berurutan, Prof? Izin ya, dari tanggal 24 April itu ke bawah gini, Prof. Ini nggak kenapa-napa kalau kalau nggak berurutan gitu, Prof. Tuh. Padahal tanggalnya udah ini. Persentase, iya coba lihat tuh, tanggal 24 April tuh 10%, setelah tanggal 24 April tuh tanggal Harusnya ini lagi 15 coba, nih, Prof. 21. Nih, harusnya ini. Nah, tapi malah ke sini ke bawah, kenapa ya? sebentar, mulainya 21 April ya itu ya? Ya, ini nih. Nah, 24 Aprilnya berapa 24 April, persen? revisi Iya, 24 proposal Aprilnya penyusunan 10%. kegiatan. Kemudian tanggal 21 itu persentasenya Bu Nur. 10. Coba tanggal 21-nya 10, aja terus mulai. 15. Iya, karena persentasenya punya Bu Nur itu tanggal 21 Aprilnya berapa? Berapa tuh? Harusnya kan coba lihat. 15. Iya, di 24-nya 10%. 15 nih. Masa di 21-nya 15, 24-nya 10%, persentasenya nurun dong. 10. Coba lihat tanggal 24. Nah, itu 10%. Naik 15 kan, Prof? Iya, itu harus berurutan, Bu Nur. Untuk Bapak Ibu yang lain juga ya. Bentar. Harus berurutan. Jadi kalau misalnya di pertama itu mulainya tanggal 21 April, misalnya 10%, 24 Aprilnya ya naik lagi dong. Karena kan jumlah kegiatannya pasti bertambah. Misalnya. Iya, naik 15 ini, Prof. Ya, itu kan coba lihat April itu. naiknya 15. Ya, itu 21 April. Teh, tanggalnya salah, Teh. Jadi Tanggalnya kayaknya Tanggalnya salah, Bu Oh, Dekan. iya. Ini Iya. 24 10%, 21 dia 15. Harusnya 21 dulu. Oh,21-nya misalnya entar dulu. 10%. Kebalik berarti ini tanggalnya ya, Prof ya? Iya, jadi gini, kebalik ini sifatnya tanggalnya. akumulatif ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ya namanya juga apa namanya kita baru mau mengisi gitu ya, excited gitu ya. Jadi ini sifatnya akumulatif ya Bapak Ibu ya, akumulatif. Jadi pencapaian itu, penulisan persentase itu bukan pada pencapaian satu aktivitas aja. Nah, jadi misalnya nih tanggal 21 April saya ambil contohnya punya Bu Nur tadi. Tanggal 21 April melaksanakan kegiatan pertama. Itu kan misalnya 10% gitu ya. Nah, kemudian kegiatan kedua tanggal 24 April melakukan kegiatan lagi. Berarti yang dilihat persentase itu adalah kenaikan berapa persen dari kegiatan sebelumnya. Gitu caranya. Misalnya naiknya 5% nih, berarti kan tanggal 24 April 15% misalnya. Jadi bukan kepada satu kegiatan itu. Mungkin tadi Bu Nur salah nulis ininya kali ya. Kalau nggak salah nulis tanggal, nulis persentasenya, ya itu. Kebalik kali ya. Iya, Jadi, iya. Salah tanggal, Prof. Tuh, jadi begitu ya. Untuk persentase itu akumulatif persennya itu dari awal sampai tanggal terakhir Bapak Ibu melakukan kegiatan. Jadi yang dilihat itu persentase dari total
total kegiatannya berapa kenaikannya, bukan dari satu kegiatan persentasenya berapa persennya. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pertama itu 100% gitu atau baru 80%. Nah, ditulis 80% bukan itunya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ditulis itu adalah akumulatif. Jadi kalau kegiatan pertama baru 5% tadi yang disampaikan oleh Bu Rusi ya. Misalnya baru 5%, kemudian Bapak Ibu melakukan tahapan kedua, naik lagi nih, Tapi angker tuh, 5% lagi. angker tuh. Nah, Tuh, berarti itu angker. udah 10% nanti gitu ya. Kemudian melakukan Udah kan kegiatan dirubah nih ketiga, naik tanggalnya. lagi nih Tanggal Bapak Ibu. 21. Ini 10%, 24. berarti dari 5% jadi 10%, nambah lagi 10% misalnya. Nah, itu berarti 25% gitu. Jadi total ya, total kegiatan yang Kamu di Bapak situ ya Ibu tuh. lakukan Nih, di kumulatif. bawah Jadi ini. 24 kan? ya, Tanggal 21, 24. Budekan kita tuh ngobrol Salah ke tanggal Budekan. ketuker saya. Harusnya ini tanggal 21, Nah. yang itu tanggal 24. Ketuker tanggal. Ampun. Bu Berarti Nur, diubah di-mute lagi, dulu Bu diubah Nur. lagi nanti Nah, Bu Nur. Diubah lagi udah tanggalnya ya. dirubah nih tuh. Udah Hah? dirubah kan ketuker Prof ya. Nah, Mm-mm. kan ketuker tanggalnya tadi 21 sama 24. Nah, Ya. sekarang udah dirubah nih. Ini tanggal 24 April. Tapi tetap masih ada di bawah. Kenapa ya, Prof ya? Coba lihat bulan Mei-nya. Mei-nya di awal. Masih ada nggak di bulan April itu? Nah, Mei Enggak, itu. langsung 12 Mei. Langsung 12 Mei ini. Tadi kan 20. 15. 10 ditambah Iya. 15 itu nggak mungkin 20 dong. Oh, gitu. Ya, ya kan? Oh. Kan yang tanggal 21 April 10%, tanggal Oh. 24 April 15%, berarti Mei-nya itu nggak mungkin 20 dong. Akumulasi dari 21 sama 24 aja sudah 25%, ya kan? Nah, gitu. Iya kan? Berarti Udah sih Mei dijumlah apa gimana sih? Berarti Mei itu bisa jadi misalnya Bu Nur naik 25-30%. Mei itu nggak mungkin 20. Maksud Budekan tuh udah diganti tanggalnya Prof, tetapi kok belum Betul. berubah gitu. Mendingan Betul. dihapus, input lagi aja 24 April Betul. Begini 2026. Bu Nur. 21 April 21 April itu kan 10%, 10, ya kan? 24 April 15%, naik 5 kan? Dan totalnya berapa kalau April itu? Totalnya berapa April? 35. 10 ditambah 15, 25 Oh, kan? 25. Ya, berarti Mei itu nggak mungkin dong 20. Ya nggak? Nggak mungkin dong 20, totalnya aja April udah 25%. Oh, jadi dijumlah ya, Prof ya? Ya iya kan akumulatif. Prof, izin Prof. Ya. Ini mungkin nanti takutnya yang pengabdian nanti agak salah paham. Kalau di pengabdian memang kalau kegiatan 10%, kegiatan kedua itu 5%, maka di kegiatan kedua itu ditulis 15%. Ya, ini berbeda memang ya. Yang pengabdian ini berbeda perhitungan persentasenya dengan penelitian ya. Disclaimer dulu ya. Ini Ya. untuk penelitian. Jadi ini karena Bu Nur di Kalau yang penelitian kan penelitian, berarti per kegiatan aja kan? ya, di penelitian berbeda dengan pengabdian. Karena Bu Nur di penelitian, saya menjelaskannya untuk penelitian ya. Jadi Bu Nur udah paham belum ininya tadi? Kesalahannya di mana? Jadi akumulatif ya sifatnya akumulatif. Jadi kalau misalnya Bu Nur di 21 April itu 10%, 24 April itu 15%, berarti kan ada kenaikan 5% kan dari 21 ke 24, ya enggak? Totalnya kalau kita totalkan itu kan berarti Bu Nur udah 25% tuh di bulan April, ya enggak? Betul dong? Nah, di bulan Mei itu nggak mungkin dia turun jadi 20% karena minimalnya aja udah 25% di bulan April. Coba Bu Nur ubah di tanggal 12 Mei itu jadi 30%. Pasti akan berubah dia. Gitu. Paham nggak Bu Nur? Bu Nur? Kenapa tetap begitu? Karena Bu Nur prosentasenya tidak akumulatif.
Teh, Masih di mute, Teteh masih nanti di boleh mute. di ini Teh. Teteh nanti di delete ulang, nanti di input ulang aja. Nanti ya. Coba Teteh delete ulang tadi yang salahnya, terus nanti input ulang. Nanti coba cross check apakah masih sama atau tidak. Itu udah benar kalau mau 24 April, Bu Nur. Benar itu kalau misalnya mau 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 jadi 15% ya boleh. Atau nanti coba ke LPPM aja biar secara teknisnya bisa kita ajarkan, Bu Nur. Yang ini sih sudah benar, hanya memang dia penulisan ininya tidak berurutan. Persentasenya. Teteh nanti ini aja Teh. Teteh nanti coba biasanya kan input pertama itu ada di pertama. Nah, kalau kemarin sudah diinput, sekarang diedit, dia tetap posisinya di yang sekarang. Jadi coba nanti cek ulang ya. Kalau misalnya di delete dulu, terus nanti dimulai ulang, apakah masih berurutan atau tidak ya. Ya, jadi intinya yang di penelitian ya, ini Bapak Ibu ya, yang di penelitian intinya yang namanya persentase itu sifatnya akumulatif. Akumulatif ya. Jadi kalau misalnya di tanggal pertama itu 5%, tanggal kegiatan kedua di tanggal sekian, nah itu berapa persen kenaikannya? Oh, ini dilakukan 10%. Berarti kalau 5 tambah 10 itu kan berarti udah 15% kan ya Bapak Ibu. Nah, di aktivitas berikutnya itu nggak mungkin Bapak Ibu nulisnya di bawah 15%. Dia pasti nanti akan kacau tuh tanggalnya. Jadi sifatnya akumulatif. Nah, di perhitungan sistemnya nanti dia akan menghitung seperti itu sampai mencapai angka ya 100% ya nanti kalau di laporan kemajuan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di laporan kemajuan, laporan akhir. Laporan kemajuan itu misalnya 75%, maka dia akan mengakumulasikan mulai dari kegiatan atau persentase pertama sampai mencapai 75% itu. Jadi berbeda memang dengan pengabdian. Kalau pengabdian itu dilihatnya per kegiatannya harus 100% misalnya. Nah, ini berbeda ya dengan pengabdian. Nah, kalau penelitian ini akumulasi dari mulai persentase pertama sampai mencapai persentase yang memang sudah tercapai pada kegiatan kemajuannya gitu, progres Bapak Ibu penelitiannya. Gimana Bu Nur? Sudah bisa dipahami atau Bapak Ibu yang lain masih ada yang bingung? Jangan sampai salah ya. Ini nanti pasti akan akrobat nih kalau Bapak Ibu salah dalam Ya, meletak. Prof, nanti saya ke LPPM aja, Prof. Oke, Ya, oke. ke LPPM aja. Ya, Takut ya, salah ya, ya. soalnya ya. Sip. Nuhun, makasih ya, Bu Oke, Rusi. silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang bingung dengan peletakan persentase tadi, monggo. Atau sudah jelas semuanya? Sepertinya sudah jelas, Bu Rusi. Bu Mir mau tanya satu, Bu Mir. Silakan Bu Ani. Ya, Bu Rusi izin ya, Bu Rusi tanya. Ya, Itu kan di rangkaian laporan kemajuan kan di ujungnya ada pengkinian capaian luaran, Bu. Mohon izin ya, Bu, Mhm. bertanyanya di luar ini. Saya kan mau update yang 2025, tapi sudah tidak bisa. Itu karena memang Ya, baru terbitnya kemarin 4 Agustus. Itu gimana, Bu? Apa dibiarin atau bagaimana? Mohon arahannya, Bu. iya, sekarang ini soalnya sedang ada penilaian luaran penelitian, Bu Ani. Nah, untuk sekarang ini, untuk di tahun sampai 25, tahun 25 itu memang untuk pengkinian luaran itu ditutup untuk sekarang ini. Jadi memang kalau mau unggah luaran memang belum bisa sampai Oktober. Oktober tanggal berapa, Bu Rusi? Ininya lupa saya. Kita mau naik luaran itu 21 karena Oktober belum apa ya? ngisi aku. Iya, akhir Iya, kalau Oktober. nggak salah itu Jadi masih Oktober. Jadi ditutup kalau mau pengkinian luaran nanti di bulan Oktober, Bu Ani. Karena daftar. saat ini kami reviewer itu sedang ditugaskan untuk memvalidasi luaran mulai tahun 23 sampai 25 itu sampai saya lupa tanggal Oktobernya itu berapa. Karena memang 3 bulan diberikan kesempatan untuk memvalidasi luaran. Jadi tahun 23 sampai tahun 25 itu sampai Oktober kami diminta menilai. Jadi baru bisa mengunggah
atau mengkinikan luarannya itu di bulan Oktober nanti Bu Ani, tanggalnya berapa ketika sudah bisa dibuka nanti diinformasikan. Kalau sekarang Ya, memang lagi ditutup. oke Bu. Nggak usah khawatir, nanti kan setiap tahun akan ada terus pengkinian luaran. Ya, Nah, jadi sebelum akhir tahun ini kalau memang yang artikelnya Bu Ani sudah terbit ya nanti bisa diunggah ya apa untuk artikel yang sudah terbitnya. Jadi kalau sekarang masih memang ditutup Bu Ani karena itu tadi masih ada masih dalam kegiatan validasi luaran gitu. makasih Bu Mit, Bu Yuk. Rusi. Siap, aman Bu Ani. Hmm. Baik, Bapak Ibu masih ada yang bertanya kah? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, sudah pukul 11.44, kita sepertinya sudah masuk untuk menjalankan sholat zuhur. Bu Dekan FH boleh stop share, kita akan tutup kegiatan sosialisasi untuk pengisian laporan kemajuan hibah BIMA di skema penelitian dan pengabdian tahun 2026. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan, tetap semangat. Jangan lupa deadline untuk terakhir pengabdian ada di 21 ya Kang Danu ya, 21 Agustus 2026 dan penelitian ada di 28 Agustus 2026. Kami berharap Bapak Ibu bisa sama-sama untuk kolaborasi bersinergi aktif begitu ya. Tidak ada yang kemudian telat mengunggah, diusahakan semuanya sudah diunggah pada saat deadline sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu Nur boleh Waalaikumsalam di warahmatullahi stop Terima share. kasih banyak. Tetap semangat Bapak Ibu semua, semangat. Terima kasih Bu Rusi, Bu Terima Mit. kasih. Ya, sama-sama Izin Bu pamit Ani. ya, Prof. Oke. Bu Rusi, Kak Danu. Ya, assalamualaikum. Salam.